Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, sahabat guru BK dimanapun berada. Hari ini adalah hari keempat sesi e-learning Smart Counseling Strategies for Millennial Generation. Submateri yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah menciptakan daya dorong perubahan. Menciptakan daya dorong perubahan pada peserta didik kita tentunya harus dimulai dari kita sendiri sebagai konselor yang harus selalu mengupdate berbagai informasi dan kondisi peserta didik yang memiliki permasalahan yang semakin kompleks. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi dari kita selaku konselor dalam melakukan berbagai inovasi yang dapat mensejajarkan diri dengan dinamika permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Mendorong perubahan pada diri peserta didik untuk selalu berada dalam kondisi yang lebih baik adalah memfasilitasi berbagai perubahan pada peserta didik dalam hal pribadi, sosial, belajar, maupun kematangan pilihan karirnya. Hal ini tentu adalah pokok dari proses konseling apapun yang akan kita berikan atau pendekatan atau strategi apapun yang akan kita berikan. Untuk dapat memfasilitasi perubahan peserta didik yang sekarang ini adalah generasi milenial dan generasi Z, adalah menjalin hubungan yang baik, menciptakan raport yang berkesan, memiliki kemampuan attending atau menerima dan memberikan perhatian yang baik dari seorang konselor kepada konseli atau klien atau peserta didik akan merupakan faktor yang lebih penting dalam memfasilitasi perubahan daripada model yang diberikan. Untuk dapat perubahan yang lebih baik dalam melaksanakan proses konseling tentunya harus tepat. Nah, indikasi tepat dalam hal ini adalah proses konseling yang dilaksanakan atau pendekatan yang digunakan atau strategi yang dipilih harus sesuai dengan kondisi peserta didik, bukan pilihan atau persepsi konselor. Dengan demikian, perubahan yang efektif dan cepat akan terwujudnya sehingga peserta didik dapat menjalani kehidupannya dengan kondisi yang lebih baik atau tercipta peserta didik yang well-being. Perubahan-perubahan yang dimaksudkan yang dapat terjadi pada peserta didik yang pertama adalah perubahan pada pola berpikir. Perubahan dalam cara berpikir seperti apa yang dimaksudkan adalah bagaimana seorang peserta didik dapat berpikir tentang hal-hal yang positif, lalu meminimalisir kepercayaan-kepercayaan negatif sehingga dapat mengsugesti dirinya untuk melakukan berbagai perubahan perilaku yang akan membantu secara emosional untuk selalu berpikir yang baik tentang dirinya, dapat memiliki kepercayaan pada dirinya untuk selalu memiliki kemampuan dan melakukan hal terbaik. Dari kemampuan yang selalu berpikir positif ini akan membentuk secara emosional dapat merasa
akan merasakan hal-hal yang bisa memberikan kebahagiaan. Dengan begitu, banyak hal positif yang akan diperoleh oleh peserta didik dengan adanya rasa bahagia. Misalnya, imun tubuhnya bisa meningkat karena hormon serotoninnya banyak, jantungnya bisa sehat, tekanan darahnya bisa stabil, motivasi belajarnya akan meningkat, sosial kehidupannya akan stabil karena pengendalian dirinya sudah bagus. Dari perasaan yang baik ini tentunya akan membentuk perilaku yang adaptif, fokus pada pencapaian tujuan karena adanya kemampuan menerima segala kelebihan dan kekurangan dirinya sehingga dapat menjalani kehidupan dalam keluarga, sekolah, sosial, sebaya, masyarakat dengan efektif sehingga efisiensi konseling dapat terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya terdapat berbagai hubungan yang sangat erat dan saling memiliki keterkaitan antara bagaimana peserta didik dapat berpikir, bagaimana peserta didik dapat merasa, dan bagaimana peserta didik berperilaku untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Kita akan membahas keterkaitan tentang perubahan 3 elemen perilaku, bagaimana emosi, dan bagaimana perilaku peserta didik. Nah, pertama untuk pikirannya, perubahan yang dimaksud dalam elemen pikiran yang pertama adalah tercapainya pikiran positif akan menciptakan perasaan yang lebih baik dan perilaku yang kondusif karena peserta didik mampu menghindari atau mampu keluar dari perasaan-perasaan negatif yang dapat mendorong timbulnya perilaku yang negatif. Selanjutnya, perubahan yang diharapkan dalam unsur emosi atau perasaannya adalah terciptanya perasaan nyaman dan bebas dari tekanan karena hal ini akan menciptakan produktivitas pikiran sehingga akan menggiring peserta didik untuk mendapatkan atau mewujudkan perilaku yang positif. Selanjutnya yang ketiga adalah perubahan pada perilakunya. Nah, perubahan pada perilakunya yang diharapkan adalah terciptanya perilaku positif akan merasa lebih baik dan peserta didik akan lebih berpikir positif tentang dirinya. Dengan perilaku yang positif pada peserta didik atau konseli, maka akan merasakan kondisi yang nyaman, akan merasa lebih baik, pastinya akan selalu berpikir positif tentang dirinya, tentang orang lain, tentang lingkungan dan segala hal yang terjadi sehingga terwujud siswa yang sekali lagi well-being yang menjadi program pemerintah sekarang ini yang diharapkan di sekolah itu selalu atau kita mampu mendukung untuk terwujudnya peserta didik yang well-being. Bapak Ibu, sahabat-sahabat guru BK yang saya banggakan, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu pada video yang kedua 2 jam setelah tayangan ini. Tetap semangat dalam beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.